أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ورسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada pagi, sampai siang, sampai malam nanti kita senantiasa berharap kepada Allah karena rahmat itu pula lah seekor singa tidak akan memakan bangkai anaknya, seekor burung gagak yang sangat garang tidak akan memakan telurnya, seekor gajah yang begitu besar bobotnya tidak akan menginjak anak bayi yang baru lahir. Apa sebab? Di situ karena ada letak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itulah yang diminta mengkotip pada siang hari yang berbahagia Jumat yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat itulah yang senantiasa kita mohonkan kepada yang hidup dan yang mati. Allah mau berlalu warahmat. Dan pada saat duduk di antara dua sujud setelah sholat kita di dalam kemudian rasanya tidak adil ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lengkap tubuh fisik kita, tangan kita, kaki kita, terus lidah kita senantiasa. Apakah seorang yang memiliki kekuasaan dan memiliki harta benda akan dianggap melakukan perbuatan hal yang sama dengan seekor sumur? Tentu tidak. Semakin besar nikmat itu yang dititipkan Allah kepada diri kita, rahmat dan karunia, maka semakin besar pula rahmat itu dan tuntutan Allah kepada diri kita. Bagi orang yang sakit, dia cukup mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi bagi yang memiliki harta dan kekuasaan, dia mesti bersyukur dengan kekuasaan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan yang kita terima bukanlah suatu kemuliaan. Kekuasaan yang kita terima bukanlah ada suatu letak di mana kehebatan, tapi kekuasaan yang harta benda yang bisa kita lakukan untuk kehidupan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila orang tidak tahu keyakinan dirinya ini apakah dari Allah atau tidak, lalu dengan kekuasaan yang ada dalam dirinya, dengan harta yang ada di dalam dirinya juga, dia tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa banyak orang yang tidak mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Nanti akan kepada masyarakat ditanya oleh Allah. Bagi yang punya mata akan ditanya mata, bagi yang punya telinga akan ditanya telinga, bagi yang punya lidah akan ditanya lidah. Tapi memiliki siapa yang memiliki harta dan kekuasaan, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu sebesar apa kekuasaan itu yang kita gunakan untuk menolong Allah harta dan diri. Mungkin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendengar kalimat-kalimat khotbah ini ada terlintas di dalam pikirannya, aku tidak punya kuasa,
aku tidak punya harta dan benda dan kekuasaan. Memang benar. Bukankah kita berkuasa di tengah keluarga yang kita diamanahkan Allah sebagai pemimpin di dalam rumah tangga kita? Bukankah kita berkuasa di tengah mungkin ada diamanahkan Allah perusahaan kita sebagai orang yang berutama? Sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri, wa ahlikum, dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaanmu. Nah, seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan tidak bisa mengatakan yang penting aku sholat, yang penting saya selamat, yang penting itu urusan agama, urusan pribadi masing-masing. Hubungan dengan Tuhan adalah hubungan individual. Ini adalah kalimat orang-orang sekuler, orang-orang yang bilang memisahkan diri dari agama, orang-orang yang memisahkan kenegaraan dengan agama. Kita diajarkan dari sejak bangun tidur buka mata sampai nanti akhir ditutup mata harus berada di ajaran Islam. Sebagaimana dikatakan Allah di ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri dan juga senantiasa orang-orang yang berada di bawah kekuasaan hukum dan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menitipkan suatu rahmat nanti kepada diri kita, nanti akan Ia tanya itu, dinas sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fu'an hati dan pikiran, kullu ulaika kan mas'ula, semua akan ditanya, semua akan disoal, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepekan lamanya mungkin kita sudah disibukkan dengan aktivitas merenunglah sejenak dengan khutbah singkat pada siang hari yang berbahagia ini. Mungkin harta tak terlihat, tak mampu untuk mengharapkan Allah, paling tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan kita. Ketika Raja Sulaiman, anak Daud alaihissalam, ketika itu ditanya oleh Allah Subhanahu, diceritakan Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah di dalam Al-Quran. Tadi ketika ditanya, diberikan, diceritakan Allah kepada Nabi Sulaiman, Allah bercerita tentang kekuasaan. Ketika Nabi Sulaiman diberikan Allah kehebatan, dapat menguasai dunia, tidak hanya dunia manusia, sampai dunia Iblis pun dapat dia kuasai. Bagaimana itu semua diceritakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Sulaiman memerintahkan kepada bangsa jin dan manusia, maka pada saat itu seorang jin berkata, "Waqala ibritu minal jin." Wahai pasukan bala tentaraku, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa yang sanggup memindahkan singgasana kursi Balqis, Ratu Balqis yang memiliki kerajaan Yaman, kerajaan Sabah, ke Palestina 2000 km jauhnya, siapa yang sanggup? Maka Jibril itu tadi berkata, wa qala ibritu minal jin, berkatalah Jibril. Apa yang dikatakan Jibril? Ana atikalihi, aku sanggup memindahkan itu kursi singgasana kursi Balqis. Qabla takuma min maqamik, sebelum engkau tegak berdiri, aku akan sudah memindahkan singgasana tersebut. Maka hal ini ada yang lebih cepat, ada yang lebih dari kekuasaan. Tak lain tak bukan kekuasaan itu diberikan seorang pemuda, diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkatalah seorang lelaki yang memiliki ilmu dari Alkitab. Bukan Allah, apa yang dikatakan, ana atikalihi, aku sanggup memindahkan kursi singgasana Balqis. Qabla an yarkad ilaika tarhu, sebelum engkau bergerik, maka kursi singgasana itu sudah letak tepat berada di hadapannya. Apa dikatakan Nabi Sulaiman? Yang dikatakan Nabi Sulaiman tak lain tak bukan hadza min fadli rabbi, ini adalah ujian dari Tuhanku. Dia berwali, dia ingin menguji imanku. Askur, apakah aku akan senantiasa bersyukur? Akfur, apakah aku akan bertambah kufur? Maka oleh sebab itu, mungkin kita sudah berpuluh-puluh tahun hidup di dunia Allah Subhanahu wa taala ini, berkelana tak ada bukan akan meninggalkan dunia pada masa yang akan datang. Merenunglah sejak
sejenak harta kita mungkin sudah, kalau sudah kita laksanakan di jalan agama Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Kalau tidak ada kata-kata terlambat, selagi masih ada nafas di dalam diri kita, masih sanggup kita untuk mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Harta tidak ada, kekuasaan pun sudah habis, tidak tersisa lagi sampai saat sekarang ini. Bagaimana untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala ini? Maka tak lain tak bukan dengan lisan dan perkataan kita sampaikan kepada anak, cucu, cicit, mana Tuhan yang tolong saudara kawan karib sahabat. Sampaikan kepada anak kita, wahai anakku, wahai cucuku, wahai generasi penerusku, dulu aku pernah berpuasa dan memiliki harta yang berlimpah ruah, tapi ini aku tak punya apa-apa. Aku ingin di akhir hayatku kalianlah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yaumana yanfa'u malu wala banun. Pada saat itu tidak ada lagi guna harta, wala banun, anak pun tak dapat menolong kita. Lalu siapa yang dapat menolong kita? Illa man atallaha biqalbin salim. Orang-orang yang memiliki harta yang bersih, harta yang suci menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin meninggalkan jasad, pada saat itu pula malaikat berkata kepada kita, diceritakan Allah dalam surah An-Nahl di dalam Al-Quran, Allah takhafu, hai jalan jenazah, hai yang akan mati meninggalkan berjasad, la takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah, engkau telah mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Tuhan. Saat tersenyum, saat itulah ruh keluar dari jasad diri kita, dibawa malaikat ke hadapan Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andai dihitung umur kita, andai dihitung nikmat yang diberikan Allah kepada diri kita, tak dapat satu pun organ tubuh kita menembus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah satu kitab riwayat diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang ahli surga masuk ke dalam surga, tapi ketika ditanya malaikat, wahai ahli surga, apakah yang engkau menyebabkan engkau masuk ke surga yang Allah Subhanahu wa taala ini? Tak ada yang tahu, ia menjawab, menceritakan di dalam sebuah hadis, ia menjawab, aku masuk surga karena amal-amalku kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun malaikat itu berkata, ya Allah, ya Rabb, ini seorang si fulan masuk surga, ia berkata karena amal solehnya. Maka pada saat itu Allah berkata, wahai malaikat, coba engkau ambil pahala tersebut, kumpulkan semua pahala yang ada selama saya hidup di dunia, maka timbanglah dengan satu bola mata yang aku berikan kepada dirinya. Pada saat itu pula timbanglah amalan bulan tersebut kepada mata yang diambil dari Allah Subhanahu wa taala dari dirinya, maka ditimbanglah amal tersebut. Tidak ada sedikit pun, bahkan tidak sama derajatnya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada. Lalu bagaimana keadaan sebulan tersebut? Wahai bulan, sesungguhnya engkau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ini bukan karena kekuasaanmu, juga bukan karena amal-amalanmu. Amalan itu untuk dirimu sendiri, tapi ketika kau masuk kepada surga Allah, tak lain tak bukan adalah yang diberikan Allah rahmat kepada dirimu saat ini. Maka dalam satu hadis juga dikatakan, nanti ketika di padang mahsyar, orang-orang di dalam surga tersebut berkata kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, apa yang kau inginkan lagi dari kami? Kami sudah masuk surga ya Rabb, tapi kami tidak merasa bahagia. Tapi dalam hadis tersebut disebutkan, manusia itu sebagian menjawab, ridhoka. Maka ketika nanti masuk surga pun di hadapan Allah, tak ada yang kita minta adalah ridho. Karena ketika ridho Allah dalam surganya, kenikmatan itu akan kekal abadi di dalam diri kita. Mungkin bagi orang-orang yang berdosa tak pernah putus asa ketika roh itu ada di dalam jasad, maka pintu taubat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terbuka luas juga mungkin. Tapi ketika sudah terbenamnya matahari di arah timur, maka itulah yang tak lain tak bukan yang sangat menyedihkan ketika pintu taubat sudah tertutup. Tapi harus kita ingat bahwasannya nanti ketika masa itu akan datang, ketika hari kiamat itu datang, tidak ada satupun orang-orang beriman yang menyaksikannya. Pada saat itu Allah sudah menunjukkan
semua kematian kepada orang beriman, walaupun ada iman di dalam dirinya sebesar biji jawab. Jamaah umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini hanya inilah yang dapat disampaikan oleh khotbah pada siang hari yang berbahagia ini. Adapun yang baik lagi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang buruk dan kesilapan itu terkhusus dari datangnya dari diri khotbah pribadi. Mungkin yang menyampaikan kalimat-kalimat ini tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Mungkin yang mendengarkan lebih baik daripada yang menyampaikan. Maka sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai kenikmatan yang dijanjikan Allah kekal abadi selama-lamanya. Barakallahu lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'i da'wati wa istana bi sunnati ila rabbi wa ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wasallam. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minash shaitonir rajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وخذ الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله Inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la yas'alullaha ya'tuwa wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.